Belakangan ini, negara kita sedikit dihebohkan dengan berita ilegalnya iPhone 16 di Indonesia, yang membuat hingga saat ini, smartphone buatan Apple tersebut belum kunjung masuk ke Indonesia. Dan beredar kabar bahwa Apple belum memenuhi syarat peraturan TKDN yang ada di Indonesia. Sebenarnya apa TKDN tersebut? Dan apa saja kendala yang menyebabkan Apple gagal memenuhi syarat tersebut? Mari kita bahas. TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri adalah kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan komponen dan produksi dalam negeri pada berbagai produk, termasuk smartphone. TKDN ini merupakan salah satu cara untuk mendukung pertumbuhan industri lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada komponen atau produk impor. Dalam konteks smartphone sendiri, TKDN mengacu pada persentase komponen atau nilai produksi dalam negeri yang harus ada pada sebuah perangkat agar perangkat tersebut dapat dipasarkan di Indonesia. Peraturan TKDN ini diterapkan khususnya pada smartphone yang mendukung jaringan 4G dan 5G dengan persentase minimal yang ditetapkan oleh pemerintah untuk komponen dalam negeri. Tujuan utama TKDN sebenarnya adalah untuk mendorong investor asing agar mendirikan pabrik atau fasilitas produksinya di Indonesia dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kemampuan industri lokal dalam memproduksi komponen teknologi, dan juga mengurangi ketergantungan pada impor dan mendukung perekonomian nasional dengan memperbanyak produk yang memiliki nilai tambah lokal, sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nilai TKDN diukur berdasarkan beberapa aspek, termasuk perakitan produk, pengembangan software atau aplikasi, dan layanan purna jual. Ada 3 pendekatan utama yang digunakan, yaitu untuk hardware, porsi komponen fisik yang diproduksi atau dirakit di dalam negeri. Untuk software, pengembangan aplikasi atau sistem dalam negeri yang disematkan dalam smartphone. Dan yang terakhir adalah jasa, termasuk layanan purna jual, pusat layanan pelanggan, dan kegiatan pemasaran yang dilakukan di Indonesia. Untuk dapat lolos, sebuah smartphone biasanya perlu memenuhi minimal 30% nilai TKDN. Meskipun angka ini dapat berbeda untuk perangkat 4G ataupun 5G, atau tergantung kebijakan terbaru dari pemerintah sendiri. Dengan adanya TKDN, pilihan smartphone di pasaran bisa lebih terjangkau, karena beberapa merek besar membangun pabrik perakitannya di Indonesia untuk menekan biaya produksi dan memenuhi syarat TKDN. Banyak produsen besar seperti Samsung, Oppo, dan Xiaomi telah membangun fasilitas produksi atau perakitannya di Indonesia sebagai bagian dari upaya memenuhi persyaratan TKDN. Halo guys, David sini, dan saat ini saya sedang berada di depan pabriknya Oppo Indonesia. Kebijakan ini membuat produsen perlu menyesuaikan lini produksi dan rantai pasokan agar bisa memasukkan komponen lokal atau melibatkan proses perakitan di dalam negeri. Nah, berkaitan dengan berita yang viral baru-baru ini terkait iPhone 16, dikabarkan bahwa penjualan iPhone 16 di Indonesia dilarang karena Apple belum memenuhi persyaratan investasi yang diwajibkan pemerintah untuk memperoleh sertifikasi TKDN seperti yang sudah dijelaskan tadi. TKDN mensyaratkan bahwa produk yang dijual di Indonesia memiliki minimal 40% komponen lokal, dan Apple sebelumnya bisa memasarkan produknya di Indonesia setelah memenuhi komitmen investasi awal. Namun, sertifikat TKDN mereka saat ini telah kadaluarsa dan perlu diperbaharui. Untuk memperbarui sertifikasi ini, Apple diminta meningkatkan investasinya di Indonesia sebesar 240 miliar dari total komitmen mereka, yaitu 1,71 triliun rupiah yang sampai saat ini belum dipenuhi. Dan dikabarkan juga, Apple sebelumnya mengajukan permintaan kepada pemerintah Indonesia untuk pembebasan pajak atau tax holiday selama 50 tahun. Permintaan ini mengikuti strategi yang mereka gunakan di Vietnam, yang dimana Apple mendapat keringanan pajak selama 50 tahun untuk fasilitas produksi besar mereka.
Namun pemerintah Indonesia menolak permintaan ini karena aturan yang berlaku di Indonesia hanya memungkinkan tax holiday maksimal selama 20 tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2020. Tetapi tidak usah khawatir, kalaupun memang iPhone 16 dilarang dan ilegal dijual di Indonesia, kalian masih tetap bisa membelinya, yaitu dengan membeli di luar negeri, yaitu di negara yang ada Apple Store-nya. Yang paling dekat dengan kita adalah Singapura. Dan tentu saja kalian juga harus membayar lagi pajaknya ketika kalian membawanya ke Indonesia. Untuk pembeliannya, kalian juga hanya bisa membeli maksimal sebanyak 2 unit iPhone 16 saja. Dan tidak berhenti sampai di sana, kalian juga tidak diperkenankan untuk menjual kembali iPhone 16 tersebut di dalam negeri. Walaupun iPhone tersebut kalian beli secara legal dan sudah dibayarkan pajaknya, tetap saja karena HP tersebut tidak resmi diakui dan dijual di Indonesia, maka kalian tetap tidak bisa menjualnya kembali. Keputusan ini tentunya diambil sebagai bagian dari kebijakan Indonesia untuk meningkatkan kontribusi ekonomi lokal dari produk asing. Jika Apple mau melengkapi investasinya sesuai persyaratan TKDN, izin penjualan iPhone 16 di Indonesia pasti akan dipertimbangkan kembali oleh pemerintah. Langkah ini sebenarnya sudah langkah yang tepat dari pemerintah kita. Bagaimanapun juga, tax holiday selama 50 tahun dengan nilai investasi yang 1,7 triliun saja tentunya bisa sangat merugikan negara kita dan bukan merupakan win-win solution. Nah, kemarin sedang ramai soal bagaimana Apple gagal investasi di Indonesia karena mereka minta tax holiday 50 tahun. Yang kemudian setelah ramai itu ternyata kemudian Apple menanggapinya dengan akan memberikan 10 juta investasi di Indonesia yang kalau saya jumlahkan hanya 157 miliar. Ini kan kacang, Pak. Kita ini bukan monyet yang harus dapat investasi sekecil itu begitu. Kalau memang main-main seperti itu sudah batalkan saja itu, Pak. Itu bukan hanya menghina bangsa kita, Pak. Itu menganggap kita ini orang dungu, bangsa yang tidak berpendidikan yang bisa dibodohin oleh mereka, Pak. Tetapi adanya titik terang di kasus ini sepertinya sudah mulai terlihat, yang dimana Apple dikabarkan akan membangun pabrik aksesoris resminya di Bandung demi tetap memenuhi TKDN dan agar bisa jualan iPhone 16 di Indonesia. Ya, semoga saja masalah ini cepat terselesaikan dan ditemukannya win-win solution untuk kedua belah pihak, dan yang terpenting tidak merugikan negara kita tercinta. Like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan tonton juga video-video kami yang lain seputar dunia gaming dan teknologi.